yang ready di butik itu pakaian dewasa kan, cowok cewek, dan sekarang maunya nanti lah next mau bikin untuk anak-anak juga pakaian Bali anak-anak. Saya optimis saya sama disiplin. Kadang-kadang kan ada yang nggak disiplin kayak pinjam kur nih, mungkin pakai konsumtif. Iya, benar. Wah ternyata melihat Bliang terus melihat Mbak Windy ternyata cukup sukses walaupun dalam kondisi COVID sempat terbanting-banting kan usahanya, sempat jatuh bangun, sempat kasarnya bahasa gaulnya berdarah-darah lah ibaratnya nih. Halo sahabat Kur, salam sukses dan semoga Anda dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat datang di Bersyukur, Bercerita Sukses Kredit Usaha Rakyat, di mana program ini diinisiasi oleh Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di sini kita akan berbagi cerita mengenai para UMKM yang sukses dalam mengakses kredit usaha rakyat, mulai dari mereka menjalankan usahanya sebelum mengenal KUR, proses pengenalan, proses pengajuan KUR, serta seperti apa dan bagaimana mereka merasakan dampak ataupun manfaat setelah memperoleh kredit usaha rakyat. Pada episode kita kali ini, saya ditemani oleh dua debitur, ada Pak Ang, ada Mbok ya, saya panggilnya Mbok Windy ya, yang memiliki usaha di salah satu kawasan wisata di Indonesia yang paling terkenal yaitu Bali. Kebetulan usaha mereka bergerak di bidang fashion, dan untuk lebih jelasnya kita akan coba menggali apa yang sudah mereka jalankan dan apa hambatan serta bagaimana mereka bisa sukses dengan mengakses pembiayaan melalui KUR. Selamat siang Bliang ya, saya panggilnya ya. Selamat siang Mbak Windy. Ya, saya ke Bliang dulu. Bliang, apa yang menjadi pertimbangan Bli saat Bli mencoba mengakses KUR di antara beberapa tawaran kredit mungkin atau pertimbangan sebelum mengajukan kredit usahanya itu Bli? Saya akses KUR-nya kan akhir 2019. Kebetulan tuh awal COVID kan. Awal COVID agak kesulitan sih. Maksudnya kesulitan di bisnisnya kesulitan. Cuman lewat KUR kok nggak ada halangan ya. Waktu pengajuan segala macam itu digampangkan. Jadi mudah ya prosesnya ya Beli ya? Proses. Berapa hari itu? Berapa hari kerja kira-kira? Nggak sampai seminggu. Nggak nyampe seminggu? Oh cepat ya? 5 hari ya. 5 hari. Waktu itu dimintain jaminan atau bagaimana Beli? Mungkin karena kondisinya lagi COVID, saya ambilnya yang tanpa jaminan. Boleh tahu Beli berapa waktu itu mengaksesnya pinjamannya? Tanpa jaminan waktu itu maksimal sekitar 25 juta ya. Beli ini bergerak di bidang apa usahanya Beli? Saya konveksi dan pakaian jadi ya. Terus pasarnya kemana Beli? Pasarnya sekitaran lokal sini sih, masih lokal. Ini usahanya ini usaha keluarga atau usaha bagaimana Beli? Ya usaha keluarga. Oh, berapa orang pegawainya? Beli kira-kira ada pegawai di luar keluarga atau bagaimana Beli? Ada di luar keluarga, sekitar 3 orang. 3 orang. Nah, ini kan saat COVID-19 cukup banyak ya usaha yang harus tiarap ya. Usahanya Beli sendiri bagaimana? Apakah berdampak sampai pengurangan pegawai? Kebetulan enggak sih. Enggak ya? Enggak ada pengurangan karyawan, enggak ada pengurangan karyawan. Kalau Mbak Windy sendiri gimana? Usahanya bergerak di bidang apa ini, Mbak? Perkenalkan, saya Ayu Windy. Usaha saya bergerak di bidang fashion, khususnya di kain Bali yaitu Enda. Jadi saya tuh punya butik yang di sana tuh ada kain Balinya, kain Bali, Enda, Sutra, dan juga kain baju yang sudah jadi. Itu biasanya khusus perkantoran. Oh, oke. Pasarnya jadi lebih banyak ke dinas, perkantoran ya? Ke dinas biasanya. Itu usahanya itu dalam pemasarannya apakah sudah menggunakan e-commerce atau teknologi online gitu? Sudah. Sudah ya Mbak ya?
Jadi makin luas lah ya. Iya. Kalau boleh tahu waktu itu kenapa mengakses KUR? Kalau saya mengakses KUR itu sebelum COVID, jadi awal benar-benar buka usaha. Jadi karena bunganya ringan kan. Oh, itu yang oke. Jadi di antara yang lain tuh paling ringan ya. Oke. Jadi kan makanya saya mengakses KUR waktu itu gitu. Kalau boleh tahu berapa waktu itu pinjamannya? Awalnya pinjamannya 150 juta. Suku bunganya berapa waktu itu, Mbak? Itu masih 7 ya kalau nggak 7% ya. Kalau sekarang sudah 6% deh. Betul. Terus apakah setelah minjam KUR itu memang ada dampaknya buat pengembangan usahanya atau bagaimana, Bu? Kalau KUR itu manfaatnya banyak sih ya. Berdampak juga ke usaha saya karena semenjak bisa meminjam KUR itu usaha saya semakin berkembang. Gitu kan di KUR itu dananya juga dananya itu saya belikan barang yang gitu bisa bervariasi jadi saya beli barang. Tapi nggak ada masalah dalam angsuran pinjamannya tuh? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dipermudah lagi seperti kata belinya tadi itu mengakses KUR itu dipermudah kita. Oke. Kalau beli ang sendiri gimana? Dalam mengangsur KUR ini pernah ada masalah atau bagaimana? Selama ini enggak sih. Enggak ya, lancar-lancar aja ya. Karena bunganya ringan. Ringan ya. Berapa tahun waktu itu pinjamannya? Saya 3 tahun. 3 tahun ya. Kalau Mbak 4 tahun ya. Terus itu pinjamannya memang untuk digunakan pengembangan usaha ya. Jadi atau mungkin membeli alat-alat sifatnya konsumtif, beli motor atau apa gitu enggak ya? Memang benar-benar buat usaha ya. Buat produksi. Ini kan 2 tahun terakhir ini kan setelah COVID ini pariwisata di Bali sempat goyang ya. Artinya tentu ini mempengaruhi pasar dari usahanya Mbok dan beli ang sendiri kan. Nah ini strateginya buat bertahan bagaimana ini? Online sih. Online ya. Jadi dalam mempertahankan usahanya sendiri, terus di satu sisi kan waktu itu pinjam KUR itu kalau nggak salah sebelum COVID ya atau sudah? Sudah COVID. Sudah ya, kalau Mbok belum ya? Oh baik, itu gimana tuh Mbok? Kan angsurannya berat kali ya mungkin ya dengan kondisi pasar yang lagi mungkin nggak terlalu baik ya iklimnya ya. Itu apakah melakukan ditawarkan restrukturisasi pembayaran atau bagaimana itu Mbok? Awalnya ditawari saya. Ya jujur sih usaha saya pasti berdampak pandemi. Tapi ya karena kemarin ada surat edaran dari gubernur untuk pemakaian Enda. Jadi itu sudah memulai baik lagi usaha saya gitu. Jadi ada disuruh bantuan yang itu tapi nggak ini sih nggak memanfaatkan ya. Oh berarti cukup baik lah ya usahanya ya. Jadi dengan inovasi juga sih Mas. Soalnya kan kemarin pas pandemi itu kita buat masker Enda gitu. Jadi itu bisa membantu juga sih. Oh iya. Terus ini kalau melihat di antara usaha yang lain, kenapa kok mengambilnya fashion sih? Apa sih alasannya sih, Bo? Kalau saya selain hobi karena keluarga juga pengrajin. Pengrajin kain Bali. Berarti ini usaha turun-temurun ceritanya ya? Oke, menarik ya. Makanya, karena kebetulan saya aslinya Kelungkung. Kelungkung itu kan pengrajin Enda. Jadi saya kesini nikah sama suami. Jadi ya membuka di sini ngembangin yang di Kelungkung gitu di sini. Gimana pasarnya bagus? Kalau di Singaraja bagus. Singaraja bagus ya. Wah, saya melihat dari senyumnya ini bahagia, berarti kan usahanya maju terus ya. Iya. Kalau Pak, beli ang sendiri gimana usahanya ini sekarang nih? Kenapa sih kok memilih usaha itu? Usaha keluarga sih. Keluarga juga ya? Turun-temurun juga? Dulu saya kan tukang jahit, dan kemudian saya pernah kerja di garment, basicnya garment. Oke. Jadi selain ada usaha keluarga yang sudah turun-temurun, beli ang juga ternyata punya basic kerja di garment ya, jadi ada tambahan pengetahuan nih untuk kualitasnya ya. Terus selain penjualan areanya di Bali, terus menggunakan online, atau punya cabang-cabang lagi di luar Bali? Kalau cabang enggak cuma di sini ya. Kalau Bo juga sama, cabang belum ada ya? Belum ada. Kenapa enggak ini? Sebelum buka cabang, saya sih pengen ngebesarin Ayu Windy di sini karena pengen buat kayak semacam pertenunan di sini. Karena kan sekarang saya masih menjual saja, belum memproduksi di sini. Jadi pengen sih memproduksi dulu, baru mikir buka cabang. Oke. Ini omsetnya
saya pengen tanya jujur nih. Ini kita buka-bukaan ya, nggak apa-apa ya. Ini kan biar sahabat kur juga tahu nih. Mereka biar melihat apa sih manfaat dari kur ini sendiri. Jadi saya ini pengen tanya nih. Ceritanya sebelum mengakses kur dulu sama setelah mengakses kur, apa perbedaannya sih? Apakah pendapatannya meningkat, ataukah ada atau karyawan juga yang bertambah atau gimana nih? Ceritain mungkin dari Biang dulu ya. Kalau saya kebetulan karena setelah COVID ya ngambil kurnya, jadi mungkin omsetnya menurun. Tapi saya merasa aman aja karena nggak perlu minta karyawan, nggak ada pengurangan karyawan. Bertahan aja, masih bertahan aja sih sekarang. Oke. Ya memang kondisi kayak sekarang bisa bertahan aja udah bersyukur. bagus banget ya. Iya. Kalau kita lihat kan, beberapa waktu lalu kami juga sempat ke Legian itu banyak itu kayaknya toko-toko store tuh yang tutup gitu loh beli. Jadi saya agak salut ini mendengar beli Kang ini bisa mempertahankan usahanya. Terus kalau boleh nih sedikit kita korek nih beli nih berapa sih omset beli ini tiap bulan gitu loh? Kalau sekarang kan ada penurunan pastinya ya. Mungkin sekitar 30 sampai 50 sih. Itu bersih atau kotor tuh beli? Masih kotor. Masih kotor. Kalau bersihnya sekitar berapa beli? Bersih sekitar 30-an kok. 30-an ya? Oh berarti beli kan dari pinjam aksesnya 25 juta ya? Wah itu satu bulannya langsung ketutup ya beli ya? Ya, wah bukan main. Saya cuma ngebayangin gitu kalau nanti beli akses pinjamannya jadi 100 misalnya nanti berarti berapa nanti omsetnya bisa nambah ini beli ya, ini? Mudah-mudahan. Ini bisa ngalahin Krisna nanti jangan-jangan ini beli ini. Kalau ini Mbok sendiri gimana Mbok? Mbok ini kan waktu itu minjem 150 juta ya. Habis itu top up jadi 300 top up 300. Oh top up jadi 300. Oke. Kurang ya segitu ya cukanya ya. Soalnya kan karena harga barang saya kan beda juga. Kain Anda itu kan lumayan harganya mahal. Seperti itu. Terus omsetnya berapa sih Mbok per bulannya ini Mbok, kotornya ini Mbok? Kalau di luar dinas itu bisa 70 sampai 80. 70-80 kotor itu. Kalau bersihnya kira-kira berapa Mbok? Bersihnya 50-an lah. Wah, berarti besar ya. Berarti mungkin pengeluarannya sekitar 30% aja ya. Iya. Sisanya itu omset bersih ya Mbok ya. Wah, luar biasa ya. Berarti sekitar 50-an. Estimasi saya berarti di bawah setahun harusnya Mbok udah bisa lunas ini udah bisa akses lagi nih. Mudah-mudahan. Wah, kita sih berharap nih Mbok sama beli ini mudah-mudahan ya usahanya bisa jalan terus, lebih berkembang lagi, bahkan bisa naik kelas gitu kan. Dan ya harapannya sih bisa merekrut banyak pegawai. Oh ya saya lupa nanya sama Mbok. Mbok ini berapa pegawainya total? 3. Ada 3, termasuk keluarga atau di luar itu? Di luar. Kalau dengan keluarga total berapa Mbok? Kalau keluarga 5 jadinya. 5. Oke, tadi kan ceritanya Mbok omset kotornya sekitar 70-an ya. 70-80 jutaan. Nah, terus produksinya tuh satu bulan berapa? Saya nggak tahu nih berapa set kain atau berapa body atau apa ini hitungannya nih Mbok? Per bulannya. Per bulannya. Kainnya. Bisa di atas 200 sih. 200. Wow. Itu kan kadang karena kita stok ada kain yang ada yang kain aja dan juga ada yang pakaian sudah jadi. Di butiknya tuh. Jadi kadang kalau misalnya kita dapat tender dari dinasnya, itu beda lagi. Kita kerjakan dulu dinasnya itu beda lagi. Nggak stay di butik kayaknya. Pembuatan kain. Bisikin dong ke kita dong. Ini sebenarnya harga kainnya berapa sih, Mbok? Kalau kain Bali itu biasanya 250 dari 250 sampai yang 1 juta ada. Tergantung mahal motif ya? mahal. Tapi ternyata daya beli masyarakat dan antusiasme masyarakat untuk beli itu masih tinggi ya, Mbok ya? Iya. Nah, itu kalau kan Mbok ini jualan online juga nih. Iya, online juga. Kalau penjualan di luar Bali nih permintaannya ini tinggi juga atau enggak tuh, Mbok? Ada sih beberapa. Paling mereka itu selain kain minta baju juga. Jadi kan kita juga ngeriin baju. Jadi misalnya mereka pilih kain, habis itu kita minta ukuran, kan udah ada ininya ukurannya kita buatkan. Dan juga ada produk baru lagi yang paling the best dari Ayu ini. Coba kita pengen tahu. Tas Anda ini yang paling banyak minat. Selama COVID juga sih, ini karena inovasi baru juga kan. Jadi Anda tuh bisa dibuat secara turun-temurun gitu. Ini dengan namanya ini? Oh ya. Oh bisa request nama. Request ya? Oh oke. Gitu. Kalau kayaknya bawa nggak, Mbok?
Enggak. Oh enggak, oke. Ini apakah produk yang dipakai produksinya Ini- juga nih? Ini nih yang saya pakai. Oh, kain-kain Bali ini. Oh, Ya, ini bagus sutra. ya. Sutra? Sutra. Oh, oke. Mungkin Mas nanti mau main ke butik. Boleh. Kita akan coba lihat ke sana nih, Bo. Tapi ini kalau dicuci ini enggak ini ya. Kalau sutra biasanya kalau saya lasem tuh cuci boleh. Paling luntur sedikit aja karena pewarnaan, tapi tidak merusak motifnya. Kalau sutra, oke. kalau enggak aman. Wah, menarik sekali nih. Nah, sekarang saya mau lari nih ke Beliang nih. Beliang kan tadi udah cerita nih suksesnya nih, omsetnya sekitar 30 juta sebulan, waktu itu pinjam kur 25 juta. Tapi kita belum tahu nih masalah atau hambatannya itu apa aja sih. Kan mungkin tadi udah cerita ya, memang Covid ada pengurangan omset apa, tapi kan secara detailnya kita nggak tahu nih, masalahnya itu lebih banyak di mana sih, apakah selain omset juga ternyata bahan bakunya juga ternyata naik atau apa. Kita pengen dengar nih dari Beliang nih. Kalau bahan baku memang naik. Pas Covid Oke. naik semua. Kalau saya masalahnya paling di overstock aja. Dalam artian gini, kalau saya produksi kan prosesnya kan sama itu. Jumlahnya sama. Pembelinya kan size-nya beda-beda. Jadi paling ada sisa size aja. Overstock di size aja. Oh, desain. Nah, itu dalam 1 bulan pernah nggak penjualannya itu jauh di bawah target itu? Misalnya? Pernah juga. Terus tutupinnya gimana tuh Beli? Ya gimana? Belum ketemu sih solusinya. Saya belum ketemu. Tapi Pak, intinya sampai sekarang usahanya masih berjalan lah ya. Bertahan. Masih bertahan. Terus kalau dari pemerintah daerah sendiri gimana Beli? Ada bantuan atau apa nggak Beli? Kalau dari Pemkab, selama yang saya tahu sih belum ada ya. Belum ada. Jadi ini benar-benar Beliang nih fighting sendiri nih, berjuang sendiri lah ya untuk bertahan ya. Selain usaha yang tadi Beliang ceritain ke kita ini, Beliang punya usaha lain nggak? Misalnya sampingannya atau apa? Jadi memang pure ini aja ya. Beliang juga nggak kerja di tempat lain ya. Enggak. Jadi benar-benar ini usaha utama ya. Iya, utama. Baik. Kalau Mbok sendiri gimana? Ini usahanya usaha memang benar-benar di sini atau Mbok ada usaha lain atau kerja di tempat lain? Bener usaha sendiri sih, Ayu Windy ya. Tapi sempat bantu di CV suami juga sih, CV Alkas gitu. CV Alkas. Terus selama perjalanan usahanya ini dan setelah tadi Mbok cerita sudah mengakses KUR karena suku bunganya kan relatif ringan ya dibandingin ke yang lain ya. Terus juga sempat top up juga menjadi 300 juta sekian. Nah, itu pernah nggak suatu saat itu Mbok mengalami, wah ini saya kayaknya susahnya untuk membayar angsurannya, terus usaha saya sempat drop gitu. Itu pernah nggak mengalami hal seperti itu? Pernah di awal-awal pandemi itu. Jadi kan mikir gimana caranya bayar. Tapi karena dibantu usaha suami juga, jadi saling menutupi kita gitu loh. Jadi karena kemarin juga sempat pas pandemi tidak merumahkan pegawai kan. Jadi kita mikir apa yang kita buat, kayak berinovasi terus gitu loh. Apa kita buat biar di pandemi ini laku. Terus itu dah kita buat masker sama bandana enda. Terus kita buat perintilan kecil-kecil kayak ikat rambut yang kayak gitu-gitu. Jadi selama menunggu kondisi biar stabil lagi gitu, membaik lagi. Oh, jadi coba melakukan inovasi ya. Kira-kira apa nih, banting setir lah ibaratnya, banting setir sedikit untuk mempertahankan usahanya gitu ya. Kalau Beli sendiri melakukan hal apa nih Beli? Sama nggak dilakukan sama Mbak Widya ini? Ya ada sih inovasi ini. Biasanya kita manual pakai sablon print. Sekarang model DTF loh. Apa itu? Jadi sistemnya pakai cutting, tinggal press aja ya. Jadi biasanya kalau kita terima order kan minimum order. Sekarang 1 pieces pun bisa. 1 pieces bisa. 1 pieces bisa ya. Oh, jadi udah nggak ada minimum ini ya, pemesanan ya, minimum order ya. Ya, 1 pieces sekarang bisa. Terus kan sekarang nih berangsur-angsur nih kondisi udah menunjukkan perbaikan nih katanya. Nah, Beliang sendiri gimana nih? Apakah usahanya juga mulai membaik atau masih gitu-gitu aja atau bagaimana? Mulai membaik. Membaik ya? Membaik. Oke, berarti omsetnya juga pelan-pelan mulai naik ya, Beliang. Ada keinginan buat top up nggak? Masa kalah sama Mbak ini sama Mbak Windy gimana nih? Pastinya ada. Ada loh.
kira-kira rencananya kalau nanti mau top up atau mau pinjem kur lagi itu mau digunakan untuk apa ini? Ya buat produksi lagi. Produksi lagi untuk ningkatin kapasitas produksinya. Iya, kapasitas produksi. Ada nggak maksudnya tuntutan untuk membeli mesin tertentu yang memang mahal sehingga harus? Enggak sih. Oh enggak ya. Jadi rencananya nih produksinya tetap di sini atau akan dikembangkan di daerah lain, misalnya di Denpasar atau di mana? Tetap di sini. Oke. Terus penjualannya itu gimana dong? Apa hanya di sekitar sini, Buleleng sekitarnya, atau sampai ke Denpasar atau kemana nih, Bli? Sekitar sini soal kita punya konsep supaya eksklusif lebih. Tapi kan orang susah nih harus dari Denpasar itu membutuhkan 2-3 jam ini waktunya untuk membeli produknya Bliang ini. Ya di sana nilai. Di situ nilainya. Jadi memang sengaja menciptakan satu karakteristik yang berbeda ya. Jadi orang kalau mau dapetin produknya Bliang ini harus kesini. Berjuang dulu ya, mengeluarkan effort besar ya. Wah, menarik sekali nih konsep bisnisnya ini. Terus kalau Bliang sendiri di antara beberapa usaha yang udah dijalankan, misalnya sekarang memproduksi baju atau fashion, terus apakah nanti akan merambah ke bidang-bidang lainnya, bisa masuk model bikin tas, bikin dompet, atau bikin hal-hal lain yang masih terkait dengan fashion itu? Ada. Oh, itu berarti butuh tambahan modal dong ya? Iya, benar. Berarti jawabannya kur lagi nanti ya? Kur lagi ya? Iya. Ya mudah-mudahan bisa turun lagi. Ya benar. Turun lagi. Ini dan unlimited kalau bisa. Unlimited. Ya, boleh, mudah-mudahan nanti didengar nih sama pakar kebijakannya di kur nih. Tapi dalam kondisi COVID ini sendiri kan sebenarnya sekarang ada tambahan bunga ya, kalau mungkin jadi hanya 3% itu suku bunganya itu. Jadi mungkin nanti bisa cari informasi itu Bli maupun Bo ini gimana, atau keluarganya gitu yang mau coba merintis usaha juga seperti yang sudah dilakukan Bli dan Bo. Iya, belum dengar sih 3%. Kemarin saya kena 6% per tahun. 6% ya? 0,5 per bulan. Baik. Terus tadi kan cerita nih ada rencana mau ngembangin usaha, jadi akhirnya harus pinjam kur lagi. Itu kapan tuh rencananya? Itu masih sekedar angan-angan ataukah memang sudah rencana yang tinggal eksekusi gitu nih? Rencana, udah direncanakan. Kapan tuh kira-kira? Mungkin targetnya deh minimal. Pertengahan tahun kayaknya. Pertengahan tahun udah mulai nih. Cicilannya kapan sih lunasnya? Tahun ini sudah lunas. Tahun ini udah lunas. Wah, kalau cuma 25 juta sih merem lah ya. 30 juta sebulan, 8 sebulan aja ya, Bu ya, bisa tinggal nutup langsung ya, Bu ya. Merem aja itu beli tuh. Apalagi nanti udah berangsur, tinggal berapa cicilannya nanti nih? Udah berjalan, mungkin di bawah 5 juta tinggal nih. Iya, di bawah 5 juta. Sisa 5 juta. Nanti rencananya mau pinjam berapa lagi nih beli? Belum tahu. Masih kalkulasi dulu. Ada sampai 100 juta atau enggak? Ada. Kenapa aku cuma 25 juta pinjam beli? Karena kondisinya COVID, jadi kan agak takut. Kondisi COVID kita perlu dana, takut nggak bisa bayar. Karena saya minjemnya akhir 2019, COVID-nya kan awal 2020 ya, sekitar bulan Maret ya, 2020 ya? Enggak 19 ya? Enggak, 2020 kalau masalah itu Maret ya. COVID? Ya, masuk Indonesia sih 2020 Maret itu. Jadi ya nggak takut juga. Nggak bisa bayar kan? Nggak bisa bayar ya. Tapi kalau sekarang kan ekonomi pelan-pelan udah mulai baik, apalagi kan bulan April ya, kalau saya nggak salah tuh penerbangan langsung udah dibuka tanpa karantina kan ya, dari asing ya, negara asing gitu ya. Jadi pasti harapan saya dan masyarakat Indonesia tentunya dan masyarakat Bali berangsur-angsur pariwisata Bali ini tumbuh kembali nih, beli ini. Apalagi mungkin dari Bali ke Mandalika ini kalau ada motor GP kan dekat nih Bali. Mungkin akan sering nih event-event seperti ini mudah-mudahan. Iya, jadi kan ini ibaratnya ini target empuk ini buat pasarnya Beli, buat pasarnya Po gitu. Udah ada persiapan belum ke sana ini? Atau ada pikiran gitu belum ya? Belum. Tapi melakukan ekspansi usaha itu pertengahan tahun tadi yang Beli bilang udah masuk dalam radar lah ya. Baru memperbanyak stok aja terus.
Berarti ini rencananya mau lunasin kurnya dulu atau langsung top up nih seperti mau beli mau Windy nih? Kalau kur kan harus dilunasin dulu ya Pak. Ya, Oke. dilunasin dulu harus ya. Kalau Kalau kur, kalau nggak salah harus dilunasin dulu. Oke. Nah, saya mau ke ini mau apa namanya Mbak Windy nih. Nah, ini kan tadi udah minjem 300 nih, 300 sekian nih. Cicilannya berapa sih angsurannya sebulan itu? 6.700.000. Besar juga. Tapi ya, dengan pendapatan bersih 50 Ya, juta, bisa. enteng lah Mbak ibaratnya. Ya bisa sih tutup. Tapi itu stabil ya pendapatan rata-rata tiap bulan kurang Enggak lebih. sih. Kalau misalnya ada tender bisa lebih dari itu. Bisa lebih ya. Minimal berapa sih Mbak sebenarnya pendapatannya sih Mbak? Boleh dong, kita buka-buka sedikit di sini. Ya kalau misalnya kemarin sempat sampai 100 sih. Oh, per bulan. sampai 100. Paling jelek berapa Mbak? Paling jelek. Hmm. Sempat waktu awal Covid itu berapa ya? 10 juta. Oh, jauh ya. Jauh sekali. Jauh sekali ya penurunannya ya. Iya benar-benar. Wah, Ini itu di awal sampai Covid. mungkin 70-80% lebih ya penurunan omsetnya ya. Jauh sekali. Ini mulai kapan? Mulai agak membaiknya ini usahanya ini kapan ini? Semenjak kan dibantu kebijakan pemerintah gubernur itu surat untuk harus wajib pakai endak di hari Selasa sih kemarin itu sudah mulai membaik jadi ya. Jadi Walaupun, ada kebijakan daerah yang mewajibkan pakai pakaian daerah ya. Itu juga membantu karena kan dulu kalau selama Covid kan nggak ada pameran. Biasanya kan kalau ada pameran kan lebih cepat atau lebih inilah progresnya. Sekarang sudah mulai ada pameran-pameran. Ada sih paling pameran sehari 2 hari lah. Kalau di sini di Buleleng Buleleng Festival ya Bri ya, biasanya rame banget di sini. Rame. Ya, Itu ada penjualannya sempat meningkat ya saat pameran itu ya. Iya, biasanya kita sebulan dapat 30 nih misalnya, ya itu kan seminggu udah bisa lah sampai segitu. Oh. Di Bulfest. Jauh ya antara sebulan sama seminggu dapat segitu ya. Beli juga sama selalu ikut festival pameran seperti itu Beli. Festival masih. Menarik sekali. Terus tadi kan Beli udah cerita ke kami, Mbok juga udah cerita ke kami mengenai manfaatnya, terus usaha rencana untuk dikembangkan. Terus kira-kira ada nggak sih pemikiran wah nanti saya harus naik kelas nih, ibaratnya sekarang pendapatan saya katakanlah Beli tadi menyampaikan sekitar 30, Mbok sekitar 50. Saya bisa nih pendapatan rata-rata 100 juta gitu, nambah karyawan lagi. Terus ibaratnya saya coba nih usahanya bergerak tidak hanya di Bali tapi mungkin nanti akan coba keluar Bali gitu. Itu sempat nggak punya pikiran ke sana itu? Sempat sih ya. Ya pastilah namanya mimpi kan. Ceritain dong itu gimana tuh itu mimpinya kan kalau Beli ini kan tadi sudah cerita ya ini usaha perintisan keluarga, terus juga pernah bekerja di dunia garment ya. Nah otomatis pasti dong sudah mengetahui banget itu namanya pasarnya seperti apa di garment, terus bahan bakunya bagaimana, biaya operasionalnya berapa, terus bahkan nanti kalau ekspansi keluar itu bagaimana dengan logistik dan lain sebagainya itu pasti sudah di luar kepala itu pasti pengetahuan seperti itu tadi tuh. Iya lah udah. Tapi ya cita-cita atau mimpi kan pasti pengen bisa. Harus Beli itu. Saya tantang Beli waktu kita ketemu lagi Beli harus bisa kelihatan wah Pak sekarang omset saya nggak 30 lagi tapi 100 juta misalnya Pak 150 juta gitu loh. Karyawan saya tadi berapa 3 ya? Iya 3. Tapi karyawan saya mungkin nanti udah 100 nih Pak. Berarti kan Beli juga membuka lapangan pekerjaan nih ceritanya nih. Kalau apa namanya Mbok sendiri gimana nih Mbok? Kalau dilihat nyata dari waktu ke waktu nih, kalau kan berarti kan top up itu kan atau minjem lagi kan berarti kan usahanya berkembang nih. Iya untuk menambah barang sih produksi barangnya. Terus kira-kira caranya gimana nih ke depannya nih Mbok? Apakah mau ekspansi lagi usahanya setelah Bali mulai dibuka lagi? Wah ini kayaknya ekonomi pulih nih, saya harus cepat-cepat mengambil langkah sebelum kalah sama para pesaing saya gitu loh ceritanya nih Bu.
Iya kan maunya butik saya kan lantai 1, maunya mau lantai 2 rencananya, sama menambah barang juga sih beli, soalnya kan sekarang tuh cuma yang ready di butik itu pakaian dewasa kan, cowok cewek, dan sekarang maunya nanti lah next mau bikin untuk anak-anak juga, pakaian Bali anak-anak gitu. Oke. Tapi tempatnya tetap di butik gitu? Tetap. Nggak pengen nambah butik nih ceritanya nih? Ada sih rencana pasti ya, boleh dong berencana belum Mas? Harus, jangan boleh, harus itu. Ya nanti kan rumah tuh ya sebagai bukan gudang sih, ya bukan tempat produksi aja, nanti mungkin bisa cari tempat di pinggir jalan lah untuk ininya. Hanya main di Buleleng aja atau mulai coba kemana nih kira-kira nih? Kalau tadi kan Beliau bilang, nggak Pak, saya biar karakteristiknya berbeda gitu kan. Jadi ibaratnya orang ke Buleleng ingatnya produk saya nih gitu loh. Kalau Mbok sendiri gimana nih? Pengen sih buka cabang di Denpasar misalnya. Tapi ya nantilah pasti ini. Mudah-mudahan bisa. Kapan tuh kira-kira tuh? Nggak tahun ini, kayak tahun depan mungkin. Oke, tahun depan. Mudah-mudahan bisa. Nggak ini, ada niatan untuk keluarganya diberikan rekomendasi untuk mengakses KUR lagi atau bagaimana? Oh, pasti sih. Misalnya kalau ada keluarga yang pengen memulai usaha, pasti juga kita kasih tahu lo, ini lo di KUR begini-begini bagus caranya ya, pasti seperti itu sih, ngebantu juga. Mengedukasi mereka juga sih buat belajar usaha dengan menggunakan KUR. Jadi selama baik itu Beli Gede maupun Mbok Windy ini mengakses KUR ini ada ya manfaatnya ya. Bisa menambah pendapatan baik Beli maupun Mbok ya. Pokoknya mengembangkan usaha kita lah dengan KUR. Dengan KUR. Jadi kalau sudah Kebantu selesai sekali. ada rencana mau pinjam lagi nggak buat ngembangin usahanya lagi? Kan tadi kan mau rencana buka di pasar nih. Dan pasar kan biayanya lumayan, iya. Dibanding di sini kan. Nah ini gimana nih? Ada rencana lagi tuh? Ada sih niatan. Kenapa nggak pinjam dari kredit skema lain gitu? Bisa kredit yang ditawarkan bank lain gitu? Iya karena itu bunganya lebih ringan. Bunganya ya? Mudah-mudahan bisa terus saya beli ya bunganya segini ya. Juga turun dong. Iya kalau bisa turun. Jadi baik Beli maupun Mbok ini melihat ternyata KUR ini membantu usaha ya dengan bunga yang ringan, kan nggak terlalu berat ya mungkin ya untuk angsurannya ya. Iya. Pernah nggak sebelum minjem KUR ini minjem dari skema bank lain atau kredit lain selain KUR? Belum sih. Belum KUR. Langsung KUR. Ini yang pertama. Ya. Beli juga sama. Oh, wah berarti ini ya belum pernah ada catatan pinjaman ya sebelumnya, hanya ini ya. KUR aja. Kapan ini punya Mbok ini lunasnya kira-kira? Lagi 1,5 tahun kalau nggak salah. Berarti sekitar 2024 ya? Iya. Oh, ya. 2024 lunas. Kalau Beli kan tahun ini ya lunas ya. Udah bebas ini. Tapi merem lah kalau cuma 5 juta aja kurangnya. Beli ini udah penghasilannya 30 juta Pak. Hari ini saya ditagih, saya mau bayar langsung juga beres itu ibaratnya ya Beli ya. Iya. Tapi saya menarik sih tadi dengan strategi masing-masing. Kalau tadi Mbok mengatakan strategi ekspansifnya akan coba buka cabang di mana-mana gitu kan. Kalau Beli, Pak saya lebih baik di Buleleng aja deh Pak, karena saya pengen punya ciri khas sendiri supaya produk saya itu dikenal di Buleleng. Jadi orang kalau Buleleng yang dia cari itu salah satunya produk saya gitu. Apalagi saya dengar katanya lagi ada rencana jalan tol ya nanti ya. Nah, pasti otomatis mobilitas arus perdagangan juga pasti lebih tinggi dong ya. Jadi mungkin itu ya strateginya Beliang ya. Iya, saya kan selama ini kan bikin baju konsepnya yoga sama religius sama religi. Jadi sekarang bikinnya konsepnya souvenir khas kota. Jadi akan merambah nggak hanya fashion tapi souvenir juga. Iya. Pakaian tapi kayak souvenirnya ciri khasnya si kota ini. Oke. Itu sih. Kalau dulu itu tahun-tahun 90-an tuh saya tuh kalau ke Bali kan saya ingatnya Dagadu ya. Jogger juga. Ya jogger kayak seperti itulah pokoknya kaosnya. Jadi mungkin model-model karakteristiknya hampir sama seperti itu ya. Udah ready sih brandnya 0362 sih namanya, kan kode wilayah telepon di sini. Iya. Oke. Kenapa kok pakai kode telepon tuh biar apa? Biar orang gampang mengingat atau gimana tuh? Gampang ingat aja. Bukan punya
itu angka hoki gitu misalnya nggak ya? Kemudian kode telepon wilayah daerah ini 0302. Ini nanti pasarnya orang-orang dewasa atau dengan anak-anak juga nih? Family. Keluarga. Jadi nanti akan bikin baju keluarga gitu ya, ayah, bundanya, terus anak-anak gitu ya. Iya. Menarik sekali ya beli ya. Wah, ini rencana tolnya ini kapan nih nyambungnya ini? Belum tahu ya. Tapi pasti ibaratnya ketika nanti akses tol ini udah nyambung, ya beli sama Mbok ini udah siap-siap ekspansi lah ya. Gitu loh, amunisi udah disiapin dari sekarang ya. Dan kalau kekurangan biaya atau pembiayaan, jawabannya kur lah ya. Jadi diantara bunga suku bunga skema kredit lain ternyata kur ya yang paling kecil dan tidak memberatkan juga. Prosesnya cepat gitu loh. Terus juga kemarin beli juga nggak ada jaminan ya kalau nggak salah ya, karena kan cuma 25 juta ya. Iya. Jarang loh beli, maksudnya skema kredit yang tidak membutuhkan jaminan. Bank itu kan rigid ya. Pokoknya kita kadang-kadang pinjam 5 juta, 10 juta aja kita dimintain jaminan. Bahkan PNS aja itu pinjam 10 juta aja SK-nya nggak ada dia. Iya, diminta jaminan kan. Berarti kan percaya langsung ya. Jadi memang kayaknya pemerintah ini fokus ya beli ya, kalau saya boleh coba sedikit ngulas ke ekonomi, karena gimana caranya menumbuhkan kembali UMKM yang kemarin COVID ini sempat agak tiarap ya ceritanya. Terus juga hampir 90% lebih kan Indonesia itu ekonominya memang ditopang oleh UMKM kan. Jadi kalau UMKM-nya kolaps ya pasti pendapatan negara juga cukup mengalami penurunan kan. Apalagi tenaga kerja juga banyak juga kontribusi dari UMKM gitu. Nah, mungkin dengan adanya KUR ini diharapkan pelaku usaha bisa lebih ringan mungkin ya, mengembangkan usahanya dengan pembiayaan yang sangat murah, dengan yang fleksibel gitu kan. Ya bayangin coba ketika kondisi kayak seperti ini, beli dan Bo kan misalnya ketika mengalami kendala dalam pembayaran, pemerintah memberikan pola restrukturisasi gitu kan. Ada skema pembiayaan yang lebih fleksibel. Jadi ibaratnya kalau kita mengukur dalam rasio resiko usaha ini, katanya mungkin dengan KUR ini yang paling ringan resikonya. Paling ringan. Nah, terus mungkin dengan KUR juga yang tadinya biasaan kita kan sebagai orang Indonesia kan biasanya keluarga tinggi tuh, biasanya pinjam keluarga lah, pinjam temennya, pinjam loh apa-apa. Tapi kan dalam keadaan segini semua juga susah. Ternyata ada skema pembiayaan yang sangat membantu nih dengan KUR nih. Nah ini dong kita sedikit dong ceritain dong tip-tipnya dong dalam membangun usaha ini seperti apa, terus kenapa usaha ini tetap dipertahankan walaupun mungkin tadi beli sama Mbok kan sempat cerita ya sempat agak berat, agak terseok-seok, tapi tetap mempertahankan usaha ini, tidak banting setir ke misalnya kan sembako lah, kan jauh banget tuh dari fashion ke sembako tuh, atau mungkin ke bidang-bidang lainnya misalnya nyewain mobil atau apa gitu kan, tapi ternyata tetap fokus di usaha ini. Cerita dong mungkin dari Mbok dulu lah ya, Mbok Windy. Jadi kita tetap jangan pantang menyerah, terus berusaha sama berinovasi sih supaya usaha itu tetap bertahan. Terus apa lagi nih ceritanya, tipnya nih? Pokoknya jangan menyerah lah, walaupun misalnya pandemi itu kan sempat kemarin itu, ya kita terus berinovasi supaya tetap bisa bertahan gitu loh. Jadi kata kuncinya itu adalah jangan pernah menyerah. Don't give up. Yes. Keep move on. Terus berlari ya. Kalau beli gimana nih? Jangan sama dong. Harus beda nih. Saya optimis aja sama disiplin. Kadang-kadang kan ada yang nggak disiplin kayak pinjam KUR nih. Mungkin pakai positif. Iya, benar. Betul. Sama optimis aja. Jadi memang
kur itu harus dialokasikan untuk sektor yang produktif ya, beli ya. Benar. Jangan misalnya untuk konsumtif ya, tadinya pinjam kur buat usaha tapi ngeliat wah tetangga saya Beli motor ini CBR baru, saya panas ya, akhirnya kebeli CBR gitu kan, akhirnya uangnya mandek di situ kan, stuck di situ, nggak bisa berkembang gitu loh. Jadi optimis dan disiplin kata kuncinya ya, beli gitu ya. Iya itu sih. Nah, mungkin ada kata-kata lain yang mau disampaikan ini ke para sahabat kur, karena kan mereka ini melihat bahwa wah ternyata melihat Beli Ang, terus melihat Mbak Windy ternyata cukup sukses walaupun dalam kondisi Covid sempat terbanting-banting kan usahanya, sempat jatuh bangun, sempat kasarnya bahasa gaulnya berdarah-darah lah ibaratnya nih. Wah, pokoknya udah sempat nangis Bombay ini ceritanya. Tapi ternyata pelan-pelan bisa bangkit lagi, omsetnya pun pelan-pelan bisa naik kembali. Terus cicilan atau angsuran kurnya juga nggak ada masalah lah sampai sejauh ini. Bahkan tadi dengan PD-nya Mbak Windy bilang, saya sempat ditawarin tapi saya bisa bayar, nggak apa-apa saya bayar aja nih ceritanya. Gitu loh. Apalagi Beli juga sebentar lagi, saya tahun ini selesai kok Pak, nggak ada masalah. Nambah lagi bisa omset saya 30 juta, saya pinjaman mungkin nggak nyampe 5 juta lagi, tinggal saya tutup kasarnya begitu. Nah ini kan para sahabat kurnya yang ada di semua Indonesia ini, Nusantara, pasti sedikit banyaknya terinspirasi dong sama cerita dan perjalanan usaha dari Beli Ang, Mbak Windy, walaupun usaha sempat jatuh bangun tapi tetap maju terus. Nah sekarang omsetnya sampai 30 juta, Mbak Windy omsetnya sampai di atas 50 juta, bahkan bisa sampai 100 juta. Ini pasti dong ada hal-hal lain yang kira-kira bisa ditiru nih sama teman-teman. Terus mungkin bisa dong rekomendasiin kur juga nanti ke sahabat kur lainnya dan mungkin ke keluarga. Kenapa sih memilih kur selain bunganya mungkin yang tadi diceritakan lebih kecil, terus ada hal lain yang mungkin saya sendiri nggak tahu nih, saya pengen menggali nih dari Mbak Windy dan Beli Ang nih. Saya ke Mbak Windy dulu, kita karena emansipasi ini ya, kita berikan dulu di porsi ke Mbak Windy nih, gimana jadi buat teman-teman yang mau buka usaha atau baru mau mulai usaha, jadi jangan pernah takut karena sudah ada dana kur kalau misalnya kekurangan dana. Jadi kur sangat membantu sekali dalam usaha, untuk mulai usaha lah. Jadi menurut Mbak Windy sendiri, kebijakan pemerintah untuk mensubsidi kur ini, bunga kur ini gimana? Tepat ataukah tidak tepat sasaran atau bagaimana nih Mbak? Tepat sih Mas, kalau bisa sih bertahan ya, atau kata Beli Ang juga kalau bisa turun sih. Turun, wah ini kok berapa lagi? Kalau bisa itu kan cuma ini aja, tapi kalau dengan sekarang sudah cukup membantu sih dengan bunganya yang sekarang gitu. Gitu nih ceritanya nih. Jadi tadi berharap tetap lah minimal ya. Kalau bisa turun nih bunganya nih. Nanti kita tanya Bu Sri nih, anggaran APB-nya cukup nggak nih Bu, gitu kan, buat subsidinya. Kalau Beli Ang gimana nih Beli Ang? Kalau dari saya sama sih, jangan takut buat mulai usaha. Sudah kan sudah dibantu juga sama kur. Nggak usah takut nih. Jadi walaupun saat kondisi waktu itu sempat jatuh bangun, itu tidak ada, maksudnya entah itu bantuan, entah itu program pelatihan atau apapun dari pemerintah daerah ya. Jadi Beli Ang ini benar-benar single fighter lah ya, maju sendiri lah ya. Hebat juga ya Beli Ang sama Bo ini ya. Artinya banyak di luar sana para pelaku UMKM, para wirausaha yang mereka merengek-rengek bantuan pemerintah dong, ini itu segala macam, tapi dengan fasilitasi yang diberikan oleh kur itu cukup buat Mbok sama Beli untuk bertahan usahanya. Bahkan saat ini sudah pelan-pelan arahnya untuk ekspansi usaha ya. Ini luar biasa, ini bisa menjadikan inspirasi sekaligus pandangan bagi para sahabat kur gitu loh, bahwa come on, ayo dong, yuk maju dong, namanya usaha kita udah harus siap jatuh bangun kasarnya. Kita harus siap untuk untung besar ataupun bahkan kita rugi gitu kan. Tapi kita walaupun katakanlah kita saat berada di bawah, kita jangan terus merenungi nasib gitu, tapi ayo dong kita harus bangkit gitu loh, kita harus bergerak gitu ya. Ini luar biasa ini pengalaman dan cerita dari
para debitur kur ini seperti Mbok Windy dan Beliang ini sangat-sangat luar biasa dan sangat menginspiratif ini. Mungkin ada kata-kata terakhir lagi untuk sahabat kur yang ada di mana-mana yang ingin mungkin mendengarkan keluh kesah, cerita atau kesuksesan dari Beli dan Mo atau bagaimana? Monggo silakan. Kalau dari saya sih jangan menunda ide ya. Kalau ada ide mau bikin apa tuh jangan ditunda. Langsung eksekusi aja ya. Jadi kasarnya wah ini kebanyakan ide, kelamaan, akhirnya orang lain duluan yang maju ya. Oke. Good banget itu. Bagus banget. Itu kalau Mbok gimana nih Mbok? Tadi kan dia Beli Ang udah punya pokoknya punya ide langsung eksekusi. Ya sama sih sebenarnya seperti itu. Cuma ini sama kayak tadi jangan menyerah sih. Oke, jadi apapun kondisi keadaannya don't give up. Keep move on ya, terus bergerak ya. Wah. Kalau gerak-gerak kan nggak menghasilkan apa. Iya. Ini kalau boleh tahu nih kita buka-bukaan nih. Ini Beli Ang ini umurnya sekarang berapa sih Beli? Saya 38. 38. Dengan umur 38 usahanya sudah hasilkan omset 30 juta. Coba Beli bayangkan ya, itu untuk kalau kita kerja di kantoran itu level di manajer direktur loh, itu penghasilan segitu 30 juta itu luar biasa itu. Apalagi ini Mbok ini sampai 50-70 juta kan Mbak Windy ini, bayangin 50-70 juta ini kalau kerja di kantor bayangkan dari pagi sampai sore waktunya habis kan. Dan pendapatannya saya berani taruhan nggak akan mungkin sampai segitu. Bong saya aja kuliahnya udah bolak-balik ke sana ke sini nggak nyampe segitu, jauh. Makanya jadi ternyata kunci untuk kita bisa dapat penghasilan lebih, kita bisa kasarnya ini sukses, kita kaya. Kalau bahasa anak gaulnya ini tajir lah ya. Ini usaha ya ternyata ya. Dan ternyata usaha itu ada asam manisnya ya, asam garamnya, dan harus siap jatuh bangun, harus siap berdarah ya. Dan kita nggak boleh nyerah nih ceritanya nih ya Mbok ya. Kalau tadi dari ceritanya Mbok Windy, terus juga tadi dari Beli Ang juga mengatakan bahwa pokoknya kita harus disiplin dalam pembayaran, terus kita juga harus punya ide usaha kita harus eksekusi. Karena modalnya kepercayaan juga. Kalau kita sekali ngelanggar kepercayaan, kan kita nggak dipercayain lagi kan. Oke. Kepercayaan yang paling penting. Ini. Jadi kepercayaan ya, karena memang kepercayaan itu adalah kunci. Jangka panjang ya. Iya. Jadi kalau kepercayaan kita nggak bagus, kita nggak dipercaya, ya wassalam deh ibaratnya ya. Kalau kita mau buat usaha berikutnya bye ya. Kayak gitu, itu sih. Jadi memang benar sih, kepercayaan itu wah ini juga hal-hal yang harus diperhatikan. Iya. Dalam usaha pun juga penting kan kepercayaan. Benar saya sepakat itu, karena kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak pengusaha tuh yang dari jalan pintas ya Beli ya, pokoknya usaha saya laku dulu deh sekarang deh. Masalah besok urusan nanti, yang penting saya punya uang dulu. Walaupun itu kasarnya jelek-jeleknya mohon maaf ngebohongin konsumen misalnya. Kita bilang ini barang bagus, ternyata barangnya baru pakai sekali, ternyata kakinya putus semua misalnya Beli ya. Itu kan wah itu merusak kepercayaan konsumen ya. Apalagi kalau emak-emak kan, wah ini emak-emak ini kan dia akan bilang wah jangan beli di situ misalnya, wah itu produknya nggak bagus tuh. Wah itu black campaign lah ibaratnya yang bisa membunuh usaha kita tuh. Kalau Mbok sendiri maaf nih, umurnya berapa sekarang Mbok? Tebak. Saya tebak 30 ya. Lebih dari itu. 32? 31, mau 31. Oh, saya tengah-tengah antara 30 32 dong ya. Garis tengah nih saya. Kelihatan ya, kepala 3 ya. Tapi bayangkan dengan umur 31 kali ke Beli Ang 38, omsetnya sudah sebesar itu. Itu udah punya rumah sendiri, kendaraan sendiri? Kendaraan sudah. Rumah menyusul, mudah-mudahan. Menyusahkan lah ya. Tapi lebih ke usaha dulu sih. Ingin ke usaha dulu. Oke. Berarti sekarang tinggal di orang tua, keluarga ya? Oke. Kalau Beli sendiri gimana? Udah kebetulan tempat tinggal sudah ada. Sudah ada ya? Kendaraan ada.
luar biasa ini loh, masih muda, terus sudah punya usaha sendiri. Eh, kan biasanya kalau anak-anak sekarang, anak-anak milenial tuh kan mereka ngeliat wah keren nih udah punya mobil sendiri, udah punya mungkin rumah dan mungkin akan menyusul atau nanti tiba-tiba Mbok ini akan punya outlet di mana-mana nih. Wah ini kan luar biasa omsetnya yang tadinya 50 sampai 70 mungkin nanti akan di atas 100 per bulannya. Wah nanti berarti ya counter udah di atas 1 juta, jangan lupa bayar pajak nanti ya Mbok ya. Saya rajin kok bayar pajak. Aman pajak. Ya ini adalah cerita yang sangat menarik yang sepertinya akan menginspirasi para sahabat kur lainnya supaya mereka jangan pernah menyerah, mereka harus siap jatuh bangun. Mereka juga sekali lagi saya ulang apa yang tadi Beli bilang, tuangkan ide dan eksekusi langsung, jangan banyak pertimbangan. Dan ya mungkin ya sahabatku kita sudah mendengar sendiri secara langsung dari para pelaku usaha yang berada di Kabupaten Buleleng, Bali. Mereka menceritakan perjalanan usaha mereka, jatuh bangunnya saat mereka mengalami COVID dan dunia pariwisata di Bali sempat harus tiarap, dan pelan-pelan kondisi membaik ini ternyata juga memberikan dampak yang cukup positif juga bagi usaha mereka. Omset mereka juga pelan-pelan sudah kembali dan ternyata mereka memanfaatkan kur untuk pembiayaannya bahkan dalam kondisi yang sempat sulit. Tadi disampaikan bahwa sempat melakukan pinjaman kembali dan menambah kembali produksinya, kapasitas produksinya sehingga omsetnya juga bertambah ya. Bahkan kalau ada order itu sempat sampai 100 tadi ya. Itu kan luar biasa di usia yang sangat muda sudah berhasil mendapatkan omset yang begitu besar, terus juga tidak ada hambatan atau masalah ya dalam membayar angsurannya. Ya, kita sangat bangga, kita juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada dua debitur kur ini yang memanfaatkan kur benar-benar dialokasikan buat sektor yang produktif ya. Jangan mengakses atau meminjam kur untuk dialokasikan sektor-sektor yang sifatnya konsumtif. Itu seperti bom waktu mungkin ya. Jadi sahabat kur, demikian episode bersyukur untuk kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para debitur yang sudah meluangkan waktu hadir di sini, terus memberikan dukungan, memberikan kisahnya, inspirasinya, dan terima kasih juga ikut serta mensukseskan acara ini. Sebelum pamit, mohon maaf untuk segala salah dan khilaf dari kami. Semoga UMKM Indonesia semakin bangkit untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi. Terakhir, mari kita ucapkan jargon kur. Usaha kita mau. Ya, dengan kur usaha jadi makmur. Yuk kita sama-sama yuk. Dengan kur usaha jadi makmur. Yes, terima kasih sekali lagi Beli, Mo, sukses selalu untuk usahanya dan kita mudah-mudahan ada waktu kembali ya untuk kita saling sharing dan komunikasi. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang, Om Swastiastu.